Iya, malah dia berdiri kita nggak berdiri. Nggak mau lah kita kalau kita nggak berdirikan juga kan begitu. Kalau nggak berdiri sih yang cari siapa? Acara kita pendidikan dan diklat lah kalau bahasa kami diklat namanya. Kita nggak usah banyak-banyak karena hanya pendek, ya kan. Terus saya berawal saja. Kenapa ada serikat pekerja serikat buruh? Saya bisa jawab. Kenapa ada serikat pekerja serikat buruh? Karena ada perusahaan. Ya, Karena ada perusahaan. dulu nggak ada perusahaan. Dulu nggak ada perusahaan. Dulu yang ada hanya buruh tani sama buruh nelayan. Betul Pak? Betul. Belum ada perusahaan. Nah, kenapa? Dia sakut ya kan, wadah pengambilan aspirasi. Oke, ada yang lain? Yang pertama Pak, seni tindas. Apa ya? Seni tindas. Kalau gitu. Jadi ada waktu kala tertentu pengen juga ditindas ya. Oke, terima kasih. Tindasnya kebanyakan Pak. Ada lagi? Yang Kenapa dibentuk itu serikat buruh? Mana lebih duluan perjanjian perburuhan daripada undang-undang perburuhan? Banyak kan? Sofisnya seperti itu. Jadi undang-undang perburuhan itu diadopsi, diunifikasi dari KUH Perdata. KUH Perdata lahir dari zaman Belanda 1847. Lagi dari 1601 KUH Perdata sampai 1603 KUH Perdata itu. Iya kan? Undang-undang tentang pokok-pokok perburuhan ketenagakerjaan lahir tahun berapa? 69. Sementara perjanjian perburuhan tak lahir Undang-Undang 21 tahun 54. Coba. Dari perjanjian perburuhan. Jadi tujuannya berarti nggak baca semua, jadi malas aku jadinya. Iya kan? Undang-undang kita undang-undang apa? Kita ini ada perusahaan, ada kan undang-undangnya itu? Iya kan? Perusahaan, badan perseroan, undang-undang perseroan ada. Kita undang-undang kita ada nggak? ada Undang-undang berapa? 21 tahun. Ya, 21 tahun 2000. 2000. Sebelumnya ada nggak? Ada. Itulah tadi dia perjanjian perburuhan. Undang-undang 21 itu secara filosofisnya di muka 5 pembukaannya itu untuk apa serikat pekerja? Serikat buruh dibentuk oleh siapa? Dari, Buruh. oleh, dan untuk. Buruh. Tujuannya untuk apa? Bela kepentingan kaum buruh. Gak ada yang lulus keluar ini. Iya kan, harus baca dulu semua. Karena semuanya harus ada dasarnya kita bisa supaya kita profesional di situ. Kenapa? Supaya tahu kita. Jangan bahasa orang Medan. Kata siapa kemarin begini, kenapa dia begitu? Nanti kalau dia apa-apakan entah pula kenapa. Nanti dikasih tahu sama dia, entah dikasih tahunya apa-apa. Pusing kita dibuat. Tujuannya untuk membela, melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja buruh, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Anda itulah dia tujuannya. Jadi kalau ada istilahnya, kalau kita ini di tempat ibadah kita membuat acara seperti ini, uraiannya duluan masuk surga itu serikat pekerja serikat buruh. Kenapa? Itu tadi membela, memperjuangkan, melindungi hak anggota. Tidak baik. Masuk surga kan ya kita. Mungkin aku di mana aku masuk acara kalau bisa boleh dulu masuk, mungkin kan surga itu. Tujuannya untuk itu. Gitu. Untuk melindungi. Karena apa perlu dilindungi? Karena pendefinisian saja. Tadi udah diajarkan Gurita ya. Serikat pekerja ini masuk dalam sarana hubungan industrial, termasuk PKB. Ada tadi kan dibahas? Termasuk serikat pekerja,
Apindo, misalnya pengusaha, PP, PKB kan begitu sarana hubungan industrial. Sarana hubungan industrial lahir setelah ada hubungan kerja, pasti udah dibahas tadi ya. Hubungan kerja itu didasarkan perjanjian, kan gitu ya. Apa itu perjanjian unsurnya? Adanya unsur perintah dan upah. Terus dari mana dikutip itu? Enggak ujuk-ujuk, ada hukum Belanda itu. Makanya perlu dilindungi buruh itu. Kenapa? Buruh itu rendah, hina. Di mana hukum? Hukum yang menyatakan gitu. Karena dari definisian itu. Jadi kenapa hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang perjanjian kerja mempunyai unsur adanya perintah, upah, dan pekerjaan dari definisi 1601 BWA. Apa bunyinya? Perjanjian perburuhan itu. Iya kan? Adalah suatu perjanjian atau persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk tunduk di bawah perintah si majikan. Betul nggak? Untuk tunduk di bawah perintah si majikan. Makanya buruh itu rendah. Jadi tujuan kita nomor 1 di sini, Anda jadi pengabdi atau jadian. Ya pengabdi dulu kita. Tujuannya itu. Jangan kita sepertinya itu hanya untuk melekatkan simbol saja saya serikat pekerja. Tapi harus dimaknai bahwa tujuan kita membela, memperjuangkan, melindungi pekerja buruh itu. Karena rendah ya. Bukan hanya di hukum, di mata hukum, tetapi juga memang secara sosial, politik, budaya, hukum rendah. Kenapa? Pastilah status sosialnya lebih rendah. Ya kan? Pasti itu kita nggak bisa bergaul di sekitar kita. Kalau status sosialnya pengusaha, bisa dengan bupati, gubernur, betul nggak? Rendah status sosial. Status ekonomi jelas kita menerima upah per bulan, sedangkan dia bayar rendah. Termasuk budaya kita juga. Makanya perlu kita penguatan itu supaya kita lebih mengarah kepada sesuatu yang pada akhirnya tujuannya tadi itu ukurannya. Jangan bila perlu kita ubah image yang pada selama ini dianggap serikat itu menjadi musuh, melawan, merongrong perusahaan. Sebenarnya tidak. Orang melihat bahwa buruh itu mempunyai kepentingan menuntut upah besar. Pengusaha juga didefinisikan orang bagaimana di pendefinisian bahwa dari sudut ekonomi, pengusaha itu bagaimana modal yang kecil untuk meraih untung yang besar. Itu zaman dulu definisi yang salah. Karena pada akhirnya kita mengarah kepada sesuatu yang bagaimana dia tenang berusaha kalau kita nggak tenang bekerja, betul tidak? Bagaimana kita tenang bekerja kalau dia juga memikirkan bahwa kita juga memikirkannya supaya tenang bekerja? Dia seperti itu. Karena pada akhirnya nanti kepentingan kita sama, bukan lagi berbeda kepentingan yang sama. Bagaimana memajukan perusahaan? Karena dengan perusahaan yang maju lah semua bisa sejahtera, betul tidak? Jadi kalau kita dorong mereka supaya bagaimana memajukan perusahaan, ya harus dia disempadankan dengan produktivitas, mendorong. Itu menjadi bagian supaya nanti, karena dari sisi kita juga peran fungsinya di undang-undang itu, serikat pekerja selain dia mencari nafkah di perusahaan itu, juga itu perusahaan tempat kita mengabdi kepada Tuhan, kepada anak istri, kepada Tuhan, pada bangsa dan negara. Tujuan serikat pekerja, coba fungsinya di 102 nomor 13. Selain kita di sana mencari tujuannya mencari nafkah, juga perusahaan ini tempat saya mengabdi kepada Tuhan. Karena nggak mungkin kita harus bekerja, harus usaha.
daripada kita jadi parapok, panakok, pancilok, lalu kan bagus begitu kita. Jadi sama dengan kemarin ditanya bagaimana peningkatan supaya kita gaji meningkat. Selama ini salah definisinya. Meningkatkan upah itu bagian daripada peningkatan kesejahteraan. Itu mau kosong dengan kenaikan upah minimum. Sekarang kayak upahmu sekarang 100.000. Apa yang dapat kenikmatan 100.000? Berapa lah itu? Betul kan? Sekarang Riau 50.000 ya Pak? Berapa lah itu? Tapi kita juga tidak membentengi bagaimana kita mengelola itu. Jadi kalau seharusnya naik, bagaimana kita memposisikan supaya yang ada ini bisa juga terposisikan untuk di safety. Jadi kalau dulu kita upahnya naik, oke lah naik 50.000 upah. Tapi selama ini kita makan bakso sekali 3 hari, sekarang sekali seminggu makan bakso. Kurang dong. Ya seperti itu. Karena masa muda itu setidak-tidaknya bisa terprogram ke arah bagaimana kita kan tua menikmatinya. Kadang-kadang kan tidak kan. 50.000, apa itu 50.000? Macam saya sekarang kalau misalnya bagaimana naik 50.000? Yang dulu tertabung cuma 50.000 satu hari, satu bulan atau sebulan dari gaji itu, sekarang tingkatkan 100.000 per bulan. Sisihkan, tabung. Maksud saya mengarah kepada kita, kalau untuk besar boleh, nanti kita akhir belakang itu. Bila perlu kalian punya perusahaan itu. Supaya kita dulu ke dalam gitu. Tujuannya mendorong itu. Jadi seperti itu. Sama dengan sekarang, pernah saya bilang juga ya. Ada pekerjaan 5. Uraian pekerjaan yang harus kerjakan. Ukurannya itu. Karena kita melihat siang 2 bulan, dua cuma uraian kerja yang dikerjakannya. Ya jemput itu cuma 2 kerjakan. Padahal sebenarnya bisa dia kerjakan 3 atau 4. Tapi cuma 2 juga. Bodoh ngapain itu? Kita kerjakan itu 5, 4, 2 dikerjakan dibayar juga. Karena upahnya didasarkan kepada waktu. Ada upah ada berapa ukurannya? Pembayaran upah kan ada 2 ya. Ada waktu dan hasil kerja. Karena waktu ya ada segitu aja lah. Itu cara berpikir yang salah. Kalau saya tak mengajarkan itu bahwa karena kalau kita mengerjakan 2 cuman karena melihat orang, kita telah memposisikan diri tidak mau Tuhan melihat kita. Kalau Anda kerjakan 2, yang lain 2, tapi Anda berpikirnya, oh saya kerjakan ini 3 atau 4. Yalah, itu ketulusan, kejujuran kita dalam bekerja. Yang pada akhirnya enggak kawan, enggak perusahaan melihat kita seperti itu, Tuhan pasti melihat kita. Betul Pak? Pasti melihat, Tuhan pasti melihat kita itu. Enggak usah lihat perusahaan, Tuhan pasti melihat kita. Setidak-tidaknya kita rezeki dari situ. Bukan buat rezeki kan bukan sesuatu. Karena mau cari rezeki atau mau cari rezeki banyak atau uang banyak, gaji banyak, mana mau pilih? Soal, Dua-dua. Ya, kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau kita mengarah kepada suatu pilihan, pilih rezeki banyak. Karena banyak orang, banyak uangnya. Kawan saya lebih muda dari saya 5 tahun, 7 tahun mungkin. Sekarang pergi ke mall juga, tapi pakai remote, mobilnya pakai Alphard, masuk kursi roda, buka pintu Alphard, masuk ke dalam, tutup pakai remote, udah dilarang makan yang macam-macam. Uangnya sebanyak-banyaknya, punya perkebunan bapaknya, untuk apa? Betul? Tapi yang bagus tadi itu. Kalau kita mau rezeki banyak, hadirkan Tuhan di tempat Anda. Betul kan? Ketulusan itu. Seperti itu. Sama dengan sekarang bahwa pada saat kita seperti ini tujuannya untuk apa? Termasuk tadi itu di 102 itu Undang-Undang 13. Apa tujuannya di situ? Serikat pekerja, serikat buruh itu, iya, wajib meningkatkan keterampilan dan pendidikannya.
di situ. Termasuk ikut menjaga ketertiban demi proses berjalannya produksi di perusahaan. Itu kita definisinya. Karena di sana juga itu di pihak kita, pekerja, serikat pekerja. Di pengusaha juga seperti itu. Di pengusaha juga nanti di sana, selain dia kita bekerja, mempekerjakan kita untuk membayar upah, dia juga harus menjaga, memelihara. Jangan dibuat kita seperti mesin-mesin pencetak uang di perusahaan itu. Tapi juga menjaga harkat dan martabat manusia. Seperti itu, memposisikan itu dengan sebuah kebutuhannya bukan hanya lahir, tetapi juga batin. Perusahaan itu. Supaya nanti kita bersama harus kita rubah pola yang dulu bahwa serikat pekerja itu ke arah yang didefinisikan sebagai gangguan di perusahaan. Iya. Harus sekarang kita rubah lagi itu pemahaman itu. Terus bagaimana supaya kita tadi disampaikan pada di awal oleh Bu Rita yang kita acara PKB ini, supaya kita ikut di situ menentukan. Karena di Undang-Undang 21 itu selain sebagai pihak di dalam PPHI, bisa perselisihan, sebagai pihak dalam pembuatan PKB, juga di sana ikut serta berpeluang diprioritaskan untuk menjadi pemilik saham di perusahaan. Baca undang-undangnya. Misalnya perusahaan ini baik, bangkrut segala macam. Serikat pekerja buat. Kalau ada penawaran untuk bahwa ini mau dijual saham ke perusahaan, kita lebih dahulukan ada hak privilege. Kita beli saham. Serikat pekerja beli saham. Gitu. Itu hebatnya serikat pekerja, serikat buruh itu. Termasuk ada pengabaian terhadap aturan-aturan yang lain. Termasuk di hukum acara, peradilan, termasuk di hukum advokat, nggak perlu PKPA, nggak perlu disumpah advokat, kalian bisa bersalah di pengadilan, betul nggak? Bisa bersalah di pengadilan, diakui sebagai pihak oleh undang-undang pemangku kewenangan penerima kuasa untuk membela anggota. Bisa bersalah di pengadilan. Makanya kita harus lebih profesional. Termasuk tadi kalau kita tujuannya kenapa harus ada PKB? PKB ini lahir karena ada serikat pekerja. Lahir serikat pekerja tadi untuk membela, memperjuangkan karena perusahaan boleh dia secara sepihak membuat peraturan perusahaan, ya kan? Aturan di Permen 28 itu, peraturan perusahaan mau dibuat, perusahaan harus atau wajib meminta saran pertimbangan serikat pekerja buruh, kan gitu. Karena peraturan perusahaan harus juga ditandatangani serikat pekerja buruh sebagai wakil pekerja. Tapi wajib nggak menjadi saran nggak harus ada di sana pertimbangan itu? Tidak, ya itu diabaikan oleh undang-undang. Yang penting minta saran pertimbangan. Dimasukkan BP dalam peraturan perusahaan, nggak ada kewajibannya. Sudah kerja. Terus bagaimana supaya itu berimbang? Makanya didorong supaya dilibatkan dalam pembuatan perjanjian yang mengatur norma syarat-syarat kerja, termasuk rujukan utama apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Itu dia. Di situ. Jadi sama dengan istilahnya itu. Orang pada saat dihubungkan dengan undang-undang, supaya paham juga ya. Jadi perjanji PKB ini makanya didorong ya supaya kita buat PKB ya, ikut menentukan arah mengatur sasaran. Karena undang-undang tenaga kerja tidak mengatur secara spesifik keadaan tenaga kerja. Undang-undang mengatur nggak mesti berapa? Diatur nggak di sana berapa, kapan, di mana dibayar upah? Yang ada hanya mengatur tidak boleh membayar upah di bawah upah itu enggak. Di mana dibayar, kapan dibayar diatur enggak? Kapan hari istirahatnya enggak diatur? Ada kan undang-undang diatur istirahat hari Minggu?
istirahat hari biasa hari Minggu. Terus kalau bekerja 7 jam, 6 hari 7 jam sehari. Kalau 7 kali 6 42, berarti harus ada istirahat pendek di Sabtu atau di Jumat untuk mengurangi 2 jam. Diatur nggak undang-undang dari Jumatnya Sabtu di mana-mana? Nggak ada. Semuanya tidak ada diatur. Di mana diatur? Ya di saat-saat kerja kita tentukan sendiri. Seperti tadi kata Baca Berita, itu jangan jadi masalah. Tadi saya pas saya masuk terakhir diterangkan bahwa harus di PKB nanti juga diatur bahwa seberapa rentan untuk kita menggunakan waktu itu membela anggota. Diatur di PKB itu. Misalkan dalam pembelaan anggota apabila ada sengketa perselisihan, diatur sekian jam setahun. Atau selama PKB itu kan berapa tahun. Diatur. Supaya perusahaan juga tidak mengingkari, nanti kita minta izin untuk bela anggota, jadi masalah lagi. Semua tadi udah dimulai kenapa saja mau diatur. Gitu. Terus bagaimana caranya? Supaya kita itu menentukan, karena itu menjadi bagian perjanjian itu kan hukum. Gitu. Karena itu lebih mulia daripada apapun. Karena disepakati bersama. Makanya di undang-undang itu juga diwajibkan musyawarah mufakat penyelesaian secara bipartit. Dulu maksud untuk ada PHK. Apabila tidak dapat dihindari PHK, pengusaha wajib merundingkan maksudnya. Maksud saja harus dirundingkan. Di Undang-Undang 13. Sekarang tidak lagi itu. Kasih surat PHK. Setelah itu baru dirunding. Kalau dulu maksudnya saja harus dirundingkan. Jadi supaya aturan syarat-syarat kita di situ nanti supaya kita atur semuanya, supaya itu menjadi hukum oleh kita bersama. Karena nanti juga tujuannya supaya itu selain alat monitoring, termasuk juga sebagai rujukan utama apabila ada sengketa-sengketa perbuatan. Supaya jadi hukum dia, dan jadi kuat. Cuma pada saat dihubungkan ke sana, jangan sesuatu ada yang dipaksakan merumuskan itu. Kalau ada yang mau dipaksakan nanti pada saat memberikan kepastian, ya kita harus di pengadilan. Tapi materinya, jangan yang lain. Materi yang itu kita atur kita supaya itu menjadi hukum. Karena kita kan dialognya itu kan dialog yang rasional dan logika, jangan arogansi dan emosi. Karena di situ bahayanya masalah gitu. Karena supaya menjadi hukum. Karena zaman sudah berubah. Gitu. Kalau PKB juga harus didaftarkan. Kalau peraturan perusahaan disahkan namanya ya. Karena dua pihak sama dengan PKB. Makanya tadi kalau serikat pekerja kalau hubungan kerja hubungan secara personal. Pekerja pengusaha. Tapi bukan semata di situ, ada juga perjanjian boleh lisan. Undang-undang tenaga kerja. Jadi harus ditentukan melalui surat pengangkatan atau kepatuhan atau aturan-aturan di perusahaan itu. Untuk kita menentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Supaya itu menjadi sesuatu nanti kadang-kadang diatur PKB indah manis, tapi tidak terimplementasikan dengan baik. Harus semua sesuai kebutuhan. Sama dengan berunding. Berunding itu juga alternatif besok. Oke. Apalagi buat PKB. Kalau besok ini sudah punya PKB semua, tapi yang jelas harus tercatat semua ya. SP-nya ya. Kita namanya basis apa BUK atau basis. Kalau basis kita sudah tercatat semua. Pada saat buat PKB nanti nggak usah muluk-muluk, ada aja dulu. Jangan nuntut ini, nggak usah terlalu banyak tuntut, yang penting ada PKB dulu. Ya, jangan pokoknya gini, nggak usah. Yang penting ada dulu bentuk itu, nanti kita perbaiki. Ini kadang-kadang sudah tunjuk pertama sama dengan kita sekarang. Segala sesuatu mau semuanya mau sempurna, tidak. Itu strateginya. Yang penting terserah Bapak mau apa isinya, sama-sama dengan sekarang ini pun jadilah sekarang. Ada dulu itu. Ya? Iya ada dulu itu. Iya aja. Itu yang penting. Apa saja diatur-atur dulu. Dan ada alternatif pilihan, kita kan jangan mentok disusun di situ aja berputar. Macam kemana di dalam sama saya? Mana mau pilih? Katanya di perusahaan itu ada perumahan, ada juga penggantian ini, terus ada bonus. Mana lebih maslahat orang banyak anggotamu?
sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Mereka karena PKB yang lama masih 2 tahun, masih dua kali usia pensiun, dipaksakan. Pensiun berapa lah pensiun? Tapi orang banyak semua ini. Bagaimana dengan bonus? Bonus mulai itu juga. Ya jangan, harus kita ada pilihan-pilihan alternatif. Dipaksakan semua. Yang penting ada dulu. Ada dulu, dan itu menjadi bagian yang kita jalankan untuk istilahnya ada dulu. Dudukan kita bahwa di usaha PKB. Seperti itu. Itu yang penting dulu. Supaya menjadi itu hukum bagi kita. Gitu. Karena kalau dipikir-pikir sekarang hukum itu juga nggak usah kan yang lisan biasa, yang tertulis saja pun hukum dilanggar. Ditandatangani 10 mata itu setiap lembar. Masih boleh kan diingkari? Boleh. Karena apa? Nggak dilarang. Karena organisasi. Jadi Bapak Ketua itu paham itu. Bagaimana supaya kita menghargai bahwa ini jiwa perjanjian itu didatangkan dari kehendak bersama, kesukarelaan. Termasuk di dalamnya itu menghilangkan, melepaskan sebagian hak kita. Itu menjadi sesuatu yang harus dituangkan dalam satu bentuk ketulusan. Karena musyawarah itu definisinya kan musyawarah. Musyawarah itu banyak asasnya unsur. Ada kesukarelaan, ada keterbukaan, ada kejujuran semua. Jangan musyawarahnya. Musyawarah itu ya sepatu apa? Oke? Supaya itu menjadi hukum. Karena apa? Itu penting. Kalau zaman sekarang ini, kalau dulu udah enak aja masalah itu. Masalah apa? Nah, kesepakatan. Karena kesepakatan itu banyak. Ada kesepakatan, persetujuan itu yang disetujui berdasarkan isyarat bisa, berdasarkan simbol bisa, berdasarkan tulisan bisa, iya kan? Terus berdasarkan ya tadi itu yang kita sampaikan, yang dideklarasikan ada pengesahan dari negara seperti yang PKB. Gitu. Kan ada juga kemarin kita PKB ditanya sama saya, kami nggak bisa ini Pak Pohan, ini sesuai ajas hukum kebiasaan yang sudah terus menerus itu bahwa dianggap jadi hukum. Itu kok baca BW Perdata itu udah habis kepala, itu juga baca itu gitu. Jangan ada kaitannya dengan undang-undang perburuan. Setiap kebiasaan yang berjalan walaupun itu tidak diperjanjikan secara tegas ditulis dalam satu bentuk perdataan menjadi hukum ya kebiasaan itu perdata umum. Sekarang abaikan itu, kita cari negosiasi yang ada tempat alternatif. Pilih-pilihan, mana kita di sini, kalah di sini. Kan negosiasi seperti itu. Kalau nggak mau kita negosiasi kan cuma 2 ukurannya. Kita harus tulus memaafkan orang lain dan kita tulus mengakui kesalahan kita. Kalau itu nggak usah berunding, bawa parang aja. Betul Pak? Bikin berunding tadi pasti kita bilang berita. Hajar blek kan? Tidak zaman lagi itu. Ada alternatif, ada pilihan supaya menjadi hukum. Kita bagaimana menciptakan itu hukum dulu nanti kita dapat. Karena waktunya, karena PKB itu perjanjian yang lahir karena undang-undang ya, nggak perjanjian biasa. Perjanjian ada 2. Ada perjanjian biasa, ada perjanjian yang lahir terbit dibuat karena perintah undang-undang. Ini perintah undang-undang. Harus terpenuhi tadi, bebas tadi kan. Kalau jual beli mobil, jual beli cabai, utang piutang, nggak perlu itu ada rujukan hukumnya. Yang penting dewasa, sepakat, ada unsur yang 4 ya, ada terpenuhi unsur subjektif objektif. Kalau perburuan tidak, PKB ini harus 50+1 dulu, harus tercatat, harus sesuai rumusannya, ada istilah ada tatib, dan begitu ya, sampai kepada pengumusan, penandatanganan, sampai pendaftaran. Itu perjanjian yang terbit dilahirkan oleh perintah undang-undang. Kalau ada bicara perjanjian, nggak perjanjian itu. Makasih lihat perjanjian itu ada macamnya. Jadi kalau dulu juga perjanjian itu yang dilahirkan dari simbol, saya kata itu syarat itu tadi. Dulu opungnya Pak Nasution sama opung saya. Pada saat dulu transaksi satu perikatan perjanjian mulai itu perjanjian yang dijalankan tanpa ada syarat-syarat. Opungnya Pak Nasution, opung Pohan,
kerbau aku ada 2 di sana, tapi aku mau, bisa nggak kita tukar sama lah kebun getah kau itu, 1 hektar 1 kerbau, nanti ku ambil 2 hektar lah, 2 kerbau kasih, macam mana ya perempuan? Ya, betul itu kau Pak, maksudnya, oh ya, salaman saja kami ambil itu, betul nggak dulu? Betul nggak? Betul. Ambil itu, ya udah kalau begitu, kawan. Kalau kerbau kau itu kan, sampai sekarang nggak pakai surat itu. Betul kan? Kalau sekarang tiba-tiba tanah lahan aku sudah terverifikasi semua dari awal, ada RT RW, tidak ada sengketa, sepadan tanda tangan. Ini lahannya, kebunnya, ada sertifikat aku, datang pula datang lewat sertifikat dia. Ada nggak itu? Apa nilainya itu? Gila Pak. Kalau dulu begitu saja dia, cuman begitu aman tuh. Karena ada atau sekarang yang lebih keren, perikatan atau suatu perjanjian yang juga boleh nanti dihadapkan hukum itu di pembuktian. Pada saat saya WA beliau ini, jangan lupa kau ya, janji kita ketemu di jam 8 di hotel Winstar. Ya kan sama dia, dibilangnya sama saya begitu. Saya kasih simbol cuma jempol. Persetujuan gak itu? Kalau saya dibawa ke kantor polisi karena kami perjanjiannya mengarah ke kejahatan, itu bisa tinggal di polisi. Tidak. Bisa. Orang udah gini gak bisa. Itulah hebatnya. Jangan macam-macam dengan persetujuan itu. Udah oke. Iya Pak. Bisa. Ya, dengan simbol. Cuma begini saja, oke. Ya sudah panjang itu. Kan kita janji kemarin begini. Oke kan? Cuma aku tidak gitu. Selesai Bang. Perjanjian nggak? Persetujuan nggak itu? Seperti itu. Dijalankan nggak? Lebih tinggi nilainya daripada yang lain. Bisa. Ada yang diam-diam, perjanjian diam-diam. Misalkan saya mau ke pasar Kodim atau ke pasar lah, mungkin banyak nggak tahu di sini ya pasar Kodim. Saya pasar Kodim nih. Di jalan besar ini ada gang nih, sama jalan di gang. Kalau di sini namanya oplet, kalau di Medan Sudaku namanya oplet itu lewat, dia memang jadi penumpang, iya kan? Dia ini cuma berhenti lihat, oh iya, ada orang jalan bawa anak perempuan. Tanya kamu ke pasar. Dilihatnya berhenti dia, ibu yang bawa ini naik ke mobil oplet, masuk ke dalam, nggak ditanya, dibawa ke pasar Kodim, ke pasar, turun dia dibayar upah. Perjanjian nggak itu? Perjanjian nggak? Perjanjian itu diam-diam, tapi disetujui bahwa itu menjadi sesuatu yang sama-sama menyetujui. Masuk aja di oplet itu. Nggak ada pasar Kodim Pak. Berapa ongkosnya nggak ada. Naik aja tetap bawa ke dalam. Tadi bawa oplet. Nggak ke pasar Kodim. Turun bayar. Gitu. Perjanjian. Atau kita makan bakso. Saya di taman bawa cewek. Istilahnya nggak bawa cewek. Jangan makanlah saya waktu muda dan sekarang. Kita pulang bawa cewek pulang. Bawa cewek. Ada di ujung sana jual bakso. Saya cuma begini saja, Mas. Paham tak apa maksudnya saya begini? Minta 2 mangkok, betul tidak? Begini saja cuma dia jual bakso. Oke, antar. Kalau dia antarnya 3, bisa nambah lagi nggak? Iya. Atau 5 1, pokoknya ada begini saja. Cuma isyarat saja sampai perikatan perjanjian. Atau saya kasih lagi contoh. Misalkan saya naik makmur ke Medan, bayar 200.000 tempat duduk saya ini. Di mana Pak yang tempat duduk nomor 3, kasih 200.000 ke Medan. Tidak sampai saya ke Medan, boleh nggak saya tutup? Tapi di Siantar. Terus kalau saya mau makan biaya di sana, rusak mobil, saya harus beli nasi,
saya istilahnya macam-macam lah kisah kebutuhan saya sebelum sampai ke Medan. Wajar nggak ganti rugi saya? Boleh nggak? Boleh. Masuk di undang-undang hukum. Makanya kalau di pesawat berhubungan udara ada yang terlambat 4 jam kasih makan, sekian jam kasih ganti uang, tidak dihinakan. Itu perjanjian, walaupun tidak dua-dua itu bersepakat tanda tangan, jangan sudah tanda tangan harus itu menjadi sebenarnya diam-diam itu ya diam-diam. Tapi itu perjanjian, kesepakatan sama dengan kita itu. Karena supaya lain menjadi undang-undang ini nanti, supaya jangan PP. Karena semuanya itu harus dirasakan persetujuan dan harus juga ditentukan bahwa kita bersepakat menjadi hukum. Karena undang-undang dasar itu juga, undang-undang kita, undang-undang Republik, undang-undang tenaga kerja ini juga, itu kenapa sudah menjadi perintah? Karena sudah memang disepakati oleh DPR sama pemerintah kan? Sama dengan kita disepakati dulu serikat dengan pengusaha. Jadi semua di luar pidana itu semua pasti perikatan-perikatan. Sama dengan saya kasih contoh lah, lebih jauh supaya itu menjadi mudah. Sholat, perintah sholat itu wajib tidak? Wajib. Datang wajib itu dari mana? Allah perintahkan berapa lama? Awalnya berapa rakaat disuruhnya? Berapa kali disuruhnya? Berapa jam disuruhnya? Terus itu akhirnya baru kesepakatan. Awalnya disuruh perintah 50, betul tidak? 50. Betul. Kan 50 perintah itu. Enggak bisa Tuhan. Berat itu. Naik lagi. Berulang-ulang, betul kan? Ada yang paham kan? Saya nggak usah habiskan terlalu lama saya. Pasang dulu. Iya. Berulang-ulang. Naik turun. Menghadap Tuhan. Akhirnya disepakati mereka. Oke, 5. Waktu betul tidak? Barulah menjadi perintah. Yes. Jadi itu saja disepakati. Sama kita nggak bisa. Bagaimana kita? Kalau itu kan satu tujuannya. Kalau ini kita alternatif pilihan. Mentok di sini, bilang sana. Namanya kan alternatif. Karena tujuan kita bagaimana yang merangkum semuanya, walau tidak sekaligus, tapi itu kita mulai dilihat. Termasuk didorong bahwa kita ini juga jangan menjadi bagian dari menuntut. Misalkan, apalagi kebun. Oh, di divisi di sana itu dapat 5 ton. Divisi di sini kok 3 ton. Kan begitu. Yang kita menjual nilai. Tidak perlu kita bawa. Yang paling resminya itu di selain serikat PKB, ini kan PKB lembaga, semua lembaga ya. Tadi yang terangkan kualitas sarana-sarana rumah ini ya, bukan apa tadi ini? Buat ini nggak pernah fungsi. Ada kan di sini? Sebuah wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham, bilang kan? Itu yang tadi sarana ini, manusia. Kita didahulukan itu, namanya jangan profesional. Bila perlu karena perusahaan mau dijual pada sudah cari modal lah. Kita yang beli saham ini boleh nggak disebutkan bisa dari mana. Yang penting serikat pekerja harus lebih mempunyai hak privilege, mempunyai hak saham di perusahaan. Ini dia. Ini lembaga-lembaga semua. Oke. Organisasi pengusaha jelas lah. Ya, banyak kalau di sawit namanya Gapia. LKS tripartit itu di luar itu nanti kita duduk di provinsi ya, tidak di Sangkrit peraturan perusahaan GWC bersama ini. Tadi LKS tahu nggak LKS tripartit? Ya? Coba definisikan dulu. Apa LKS tripartit? Jembatan solusi. Ya. Jembatan solusi menampung aspirasi. Jadi bipartit ada 2 ya. Lembaga dalam PPHI sama lembaga di dalam perusahaan. Apa itu? Satu forum komunikasi konsultasi terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan di perusahaan itu. Kita rumuskan duduk bersama, melepaskan lambang-lambang simbol-simbol pihak-pihak, tidak mengambil alih nanti kepengurusannya di LKS bipartit, tidak mengambil alih pada serikat pekerja,
Nanti pengusaha tidak mengambil perannya sebagai manajemen. Nanti di pemufakatan disimpulkan akan dilaporkan kepada tingkat yang pemimpin perusahaan untuk merekomendasikan apa. Semuanya diberikan kewenangan, tapi kita harus profesional. Dan dia tidak mengambil alih peran LKS tadi di partai PPHI supaya itu menjadi penyelesaian, tidak. Ada lagi forumnya. Penampung aspirasi. Yes. Seperti itu rumuskan. Kalau kita nanti kalau sudah kuat, apa istilahnya itu, fondasi kita di usaha itu. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini sarana semua. Tadi kalau sarana, kenapa di sarana hubungan industrial sudah definisikan? Kalau hubungan kerja tadi kan hubungan kerja, itu personal. Hubungan industrial hadir. Hubungan industrial adalah suatu hubungan, kan begitu? Yang terbentuk oleh para pelaku produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja. Ada pemerintah. Kalau tadi hubungan kerja belum ada pemerintah, sekarang nanti pemerintah. Karena serikat pekerja dia harus mendapat bukti pencatatan baru dia legal melakukan tindakan perbuatan atau tindakan-tindakan hukum. Ya harus ada pencatatan sama Apindo, sama LKS Universitas juga dicatatkan tripartit disahkan gubernur atau bupati atau perusahaan disahkan pemerintah, semua harus, makanya tripartit di sini sudah ada pemerintah. Ada yang sampai di sini coba mau tanya? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ini mengenai soal perjanjian Pak ya. Oke. Tahun lalu Pak, bulan 12, tanggal 20. Ya. Saat kita mengadakan perjanjian antara pekerja kita BHL dengan perusahaan dan sudah menaiki kontrak SKU. Tapi di tahun setelah tahun baru bersatu kontrak kesepakatan kita ini batal. Jadi alasannya katanya diundur. Jadi pertanyaannya Pak, ini perjanjian itu bagaimana bentuknya itu Pak? Jadi kami sih kurang mengerti kan di sini. Kami tanya sama pihak manajemen, ini kenapa diundur? Ya itu skala apa katanya? Dari manajemen holding katanya. Ini terkait iya diundur, itu mungkin kita batal lah gitu Pak. Sementara itu udah tanda tangan. Nah itulah mungkin Pak bisa. Yang tanda tangan siapa? Pekerja. Ya. Sama siapa? Sama pihak manajemen. Terus dibatalkan siapa? Pihak manajemen. Oh gitu katanya. Iya. Manajemennya itu sekolahnya apa? Nggak tahu ya ke sekolahnya Pak. Perjanjian itu hanya dapat dibuat orang ada unsurnya. Sepakat. Iya kan? Dan terpenuhi unsur subjektif objektifnya. Iya kan? Ada sepakat mampu mempertanggungjawabkan hukum yang diperjanjikan itu memang perjanjian kerja. Kan begitu kan? Sesuatu tertentu di perjanjian kerja kalau perjanjian ini. Pasal 52. Siapa yang bisa? Pasal 52 Undang-Undang Tenaga Kerja itu belum dibatalkan. Apa pasal 52? Undang-Undang Tenaga Kerja. Coba baca berita. Apa pasal 52? Kasih tahu nih manajemen itu. Nanti kau print, kau foto, ini besar-besar hurufnya. Tempel di pintu perusahaan itu. Kurang ajar itu. Dia tahu dia. Bilang kata Pak Pohar bilang. Apa pasal 52 itu? Pasal ini suara itu lebih kuat sih. Apa pasal 52? Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Sudah kuat kok suaranya. Kemudian kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Yang D, huruf D. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ayat pertama. Ayat kedua, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan B
dapat dibatalkan. Ya. Kemudian ayat 3, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dan D batal demi hukum atau netik. Ya. Ada yang dua, kalau dapat dibatalkan oleh pengadilan membatalkannya karena tidak terpenuhi unsurnya. Ada unsur subjektif, ada objektif. Unsur subjektif itu termasuk di dalamnya itu seperti disebutkan orang yang belum dewasa kan nggak boleh, orang di bawah kemampuan nggak boleh, nggak terpenuhi itu batal hukum. Nanti kalau ini sudah terpenuhi berlaku dari pasal 155. Coba pasal 155, pasal 55, pasal 55 itu. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Setuju nggak anggotaamu itu? Jalankan itu. Jangan tahu. Jangan takut kau. Kau orang hukum kok. Hebat kali dia. Betul nggak? Pak bilang, kau saya terlalu jauh, pilih terlalu jauh. Oh, itu saya tidak tahu hukum Pak. Tapi ku tengok di pasal 55 ini udah 13 ini Pak. Tidak boleh dicabut, dikurangi, dirubah, macam-macam bentuk Pak oleh salah satu pihak. Betul Pak? Karena perjanjian hanya dicabut, dibatalkan oleh oleh perjanjian sendiri. Undang-undang hanya dapat dibatalkan oleh undang-undang. Peraturan menteri dapat dibatalkan peraturan menteri minimal. Tapi kalau perjanjian tidak boleh digagalkan oleh apapun selain mereka, oleh hukum yang tertulis. Kita sudah berjanji nih, tiba-tiba lahir undang-undang. Sama, saya kasih contoh. PP 78 2015 lahir di Desember. Tapi kesepakatan upah minimum sudah ditandatangani di November, mau dibatalkan. Sampai ada ancaman dari Republik ini akan dicabut, akan diberhentikan, disanksi wali kota, gubernur, bupati. Ngeri kali, macam orang bodoh aja dibuatnya. Masa dibatalkan undang-undang perjanjian kita yang sah demi hukum? Ya berjanji lagi, bersalah itu. Sama dengan sekarang, kenapa gubernur? Kenapa nanti? Ada ketentuan upah minimum. Undang-undang menyatakan upah minimum itu ditetapkan oleh Dewan Pengupahan. Oleh Dewan Pengupahan mengatakan itu pemerintah setempat, gubernur supaya ditandatangani menjadi penetapan upah yang berlaku di wilayah itu. Undang-undang seperti itu. Tapi lahir pula PP, lahir pula surat edaran keputusan menteri. Siapa harus sekian persen. Padahal di klausul undang-undang itu gubernur dapat menetapkan tidak sesuai dengan itu menurut atas kebijakan dia disesuaikan dengan kondisi keadaannya. Makanya dulu Ahok Anies masalah Anies sekarang berapa naik 400.000. Masa boleh emang gua pikir mana lebih tinggi. Undang-undang apa? Peraturan itu. Dia ngambil tanah. Termasuk di Riau. Di Riau hanya kita berapa? Akhirnya naik menjadi 70. Iya. Ya bila hari dinaikkan dia boleh karena undang-undang kita. Kalau kita sudah paham semua sama yang sekali macam ini, Pak, ini Pak, bila perlu boleh kan diperselisihkan? Apa nama perselisihannya? Perselisihan hak, betul Pak? Bukan ada simpan, ada. Perselisihan berapa banyak? 4. Apa saja perselisihan? Termasuk lagi perselisihan hak. Perselisihan hak itu tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Itu definisi perselisihan. Sudah oke Pak, kalau kita coba saya akan perselisihan Pak. Kita sepakati memang ini dicabut atau ini terus dijalankan atau kita buat dalam satu bentuk sah perundingan. Tanda ya lampirkan itu, catatkan ke instansi tempat senakan ya diuji dia. Kita supaya lebih menggali profesional apa saja, bukan undang-undang. Jangan kita, makanya saya bilang buat bukan undang-undang apa segala macam, harus mulai kita. Kalau kita saya lebih suka kalau
orang-orang yang istilahnya itu yang apa namanya yang belajar itu dari dia, karena IQ-nya yang didengarkan itu cepat lupanya, ya kan, tidak ingat. Yang dilihat itu juga sama, cepat hilangnya. Jadi kalau kita dari sendiri Pak, ya melekat itu menjadi bagian yang menyatu kepada kita sendiri. Jadi, ada lagi pertanyaannya? Sudah Pak terjawab ya? Pasang. Ada lagi bukan? Oke, jangan gini. Kalau gini itu sama sini aku. Oke, gimana? Jadi sebelum kerja ada sebelum Oke. yang ada serikat SBS logam sebelum ini. Jadi saya tanya sama Bapak, kenapa sih LPS Batin ini tidak bisa membuat keputusan? Tapi dia suatu lembaga. Ya, jadi begini ya, supaya nanti kita, makanya keputusannya ini tidak membicarakan menyangkut masalah syarat-syarat kerja ya, kasih partit ya, mau upah apa enggak ya, hanya struktur. Misalkan, saya kasih contoh, di sana misalkan semestinya ini kata perkebunan ya, tangki air rusak atau tangki airnya nggak cocok lagi kalau dalam 20 rumah satu tangki, bicarakan. Atau jalan akses kepada yang memberikan istilahnya apa namanya itu gangguan yang mengganggu proses produksi, bicarakan. Atau misalkan masalah ada kepentingan-kepentingan yang itu di luar aturan syarat kerja dan perlindungan pekerja buruh, bicarakan di situ. Jangan pernah nuntut upah di situ. Jangan lupa secara enggak. Itu hubungannya termasuk perlindungan itu. Misalkan mobil, syarat kerja nggak mobil, antara jemput anak sekolah misalkan, di situ bicarakan. Kami nggak sesuai lagi, nggak legislatif kalau kami anak kami pakai mobil dan truk, atau mobil kami dan naik mobil diesel, harus mobil begini, bicarakan di situ. Jadi sama dengan yang menuntut, supaya kita semua berpola pikir yang punya landasan. Karena siapa yang menuntut itu, siapa kalau bahasa hukumnya itu, siapa yang menuntut dia bisa menunjukkan bukti dia berbicara. Jangan kita menuntut yang tidak